wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Gali Samudra dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Operasi. Kami di sini akan membahas dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul penentuan lokasi fasilitas bagian produksi. Industrialisasi telah mengalokasikan anggaran belanja dalam jumlah besar untuk aset modal jangka panjang berupa gedung, mesin, fasilitas kerja, dengan teknologi baru untuk melakukan aktivitas produktif. Secara periodik dan berkelanjutan terus-menerus, fasilitas kerja harus selalu dirawat dan memantau untuk meningkatkan kinerja produksinya. Saya Juliati Di sini saya akan menerangkan tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi. Penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik untuk biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Biaya lain yang dipengaruhi oleh lokasi diantaranya adalah pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Nama saya Maya Ratnansari. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pertimbangan dalam penentuan lokasi. Yang pertama yaitu ada faktor premier. Faktor premier terdiri dari yang pertama yaitu lokasi pasar, yang kedua lokasi sumber bahan baku, yang ketiga ketersediaan tenaga kerja, yang keempat sumber energi, yang kelima ketersediaan air, dan yang keenam fasilitas pengangkutan. Faktor selanjutnya yaitu ada faktor sekunder. Faktor sekunder terdiri dari fasilitas perumahan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat sikap masyarakat, yang kelima biaya tanah dan bangunan, dan yang keenam peraturan lingkungan. Kondisi umum di berbagai tipe lokasi. Yang pertama di kota besar. Kondisi umum di kota besar yaitu tenaga kerjanya terampil dan sangat banyak jumlahnya. Yang kedua, fasilitas sarana komunikasi dan transportasi tersedia secara layak. Yang ketiga, supplier dekat dan komunikasi cepat. Yang keempat, pajaknya masih tinggi. Selanjutnya, kondisi umum di pinggiran kota. Kondisi umum di pinggiran kota yaitu semi-skilled. Pajaknya lebih rendah dibanding kota besar. Ekspansi pabrik masih lebih dimungkinkan. Adanya kemungkinan timbulnya masalah lingkungan. Selanjutnya, kondisi umum di luar kota. Kondisi umum di luar kota yaitu lahannya masih sangat murah. Tenaga kerja sangat sulit ditemukan, apalagi tenaga kerja terampil. Selanjutnya, pajaknya masih rendah, namun jarak yang jauh dengan supplier mempengaruhi pemenuhan material. Selain itu, ada pun kekeliruan dalam penentuan lokasi. Yang pertama, kurangnya analisa atau pertimbangan faktor terkait. Yang kedua, besarnya pengaruh manajemen yang bersifat subjektif. Yang ketiga, pemilihan kampung halaman atau lokasi sekitar tempat tinggal. Yang keempat, kejenuhan suatu wilayah. Yang kelima, sudah tersedianya lahan. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian lokasi. Metode penilaian lokasi yaitu ada satu metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor adalah suatu pendekatan yang berguna untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif. Metode ini memberikan suatu landasan rasional dalam menganalisis dengan memberikan suatu bobot terhadap faktor yang dipertimbangkan. Selain faktor kuantitatif, juga faktor kualitatif. Faktor kualitatif dikuantitatifkan dengan pendekatan nilai tertimbang. Prosedur penyusunan peningkatan faktor antara lain, tentukan faktor-faktor yang relevan, misalnya lokasi pasar, bahan baku, dan air. Berikan bobot setiap faktor yang menunjukkan tingkat kepentingan, jumlah bobot total 100% atau 1. Lalu tentukan skala penilaian terhadap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100. Dan berikan nilai pada setiap alternatif lokasi, lalu kalikan bobot dengan nilai setiap faktor dan jumlahkan setiap alternatif lokasi. Dan yang terakhir, pilih lokasi dengan nilai tertimbang yang besar. Yang kedua, ada metode analisis titik impas. Metode analisis titik impas adalah penggunaan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada.
Ada 3 langkah analisis titik impas. Adalah yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, petakan biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan jumlah produksi tahunan pada sumbu horizontal. Yang ketiga, pilih lokasi yang memiliki biaya total yang paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Dalam menemukan lokasi terbaik untuk menjadi pusat distribusi, hal yang perlu diperhitungkan adalah lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar, dan biaya pengangkutan. Kenalkan, nama saya Syifa Walia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan metode penilaian lokasi, di mana 3 metode tersebut adalah: 1. Metode muatan jarak, merupakan variasi dari metode pusat gravitasi untuk menentukan titik koordinat lokasi fasilitas. Yang kedua adalah metode transportasi. Metode ini yang digunakan untuk mengatur sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan secara optimal dengan harga yang murah. Dan yang ketiga adalah metode Delphi. Metode Delphi merupakan proses sistematis dan berulang untuk mendapatkan pandangan para ahli secara panel. Pendekatan yang sering digunakan ini adalah teknik peramalan kualitatif yang digunakan untuk menentukan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai isu-isu kasus, topik, atau bidang-bidang permasalahan.